Selamat siang pemirsa, On Air News kembali hadir menemani Anda dalam sajian informasi terkini yang akan membahas sejumlah peristiwa penting yang menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari kondisi pasar keuangan nasional yang tengah menghadapi tekanan akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG, hingga kenaikan harga cabai di sejumlah daerah yang mulai dikeluhkan pedagang maupun konsumen. Berikut informasi selengkapnya dalam berita utama siang ini. Telah kami rangkum untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dinda Herlinda Syarani, ini dia On Air News. Pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir, kondisi pasar keuangan Indonesia menjadi sorotan publik. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami pelemahan. Sementara indeks harga saham gabungan atau IHSG juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dua indikator ekonomi ini sering kali menjadi perhatian karena mencerminkan kondisi dan kepercayaan pasar terhadap perekonomian suatu negara. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan rupiah melemah dan IHSG anjlok? Serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, rupiah terpuruk, IHSG jatuh tersungkur. Bisa dilihat ini adalah grafik pergerakan nilai tukar rupiah dan IHSG. Ini merupakan penurunan dari nilai rupiah yang hingga kini menjadi 18.000. Dan ini adalah indeks harga saham gabungan cukup drastis turunnya. Jadi pemirsa, pelemahan rupiah yang terjadi ketika nilai mata uang Indonesia menurun dibanding mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari sisi global, penguatan dolar Amerika Serikat akibat kebijakan suku bunga Amerika Serikat ini membuat banyak investor mengalihkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global dan tensi geopolitik juga mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di negara yang berkembang. Sementara dari dalam negeri, sentimen pasar terhadap kondisi ekonomi dan investasi turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Ketika kepercayaan investor menurun, maka permintaan terhadap dolar itu meningkat, sehingga nilai rupiah pun mengalami tekanan. Kemudian tidak hanya rupiah, pasar saham Indonesia juga mengalami tekanan yang ditandai dengan melemahnya IHSG. IHSG ini merupakan indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia. Lantas, apakah pelemahan rupiah dan penurunan IHSG saling berkaitan? Ini adalah diagram hubungan dinamis rupiah dan juga IHSG. Para ekonom menjelaskan bahwa kedua indikator ini memiliki hubungan yang cukup erat. Ketika nilai rupiah melemah, investor asing cenderung menarik modalnya dari pasar keuangan Indonesia karena nilai investasi mereka tentu menjadi lebih rendah ketika dikonversikan ke mata uang asal. Akibatnya terjadilah aksi jual saham yang cukup besar di pasar modal. Nah, dari tekanan jual tersebut kemudian menyebabkan harga saham turun dan berdampak pada melemahnya IHSG tadi. Dengan kata lain, pelemahan rupiah ini dapat memicu berkurangnya kepercayaan investor yang pada akhirnya turut menekan kinerja pasar saham nasional. Dan apa dampaknya? Dampak bagi masyarakat dan pelaku usaha tentu terjadi. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh para investor, tapi juga dapat berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Pelemahan rupiah ini menyebabkan biaya impor barang menjadi naik, dan pelemahan rupiah ini menjadi salah satu faktor bahan baku menjadi lebih mahal. Hal ini berpotensi meningkatkan biaya produksi berbagai industri yang masih bergabung pada bahan baku dari luar negeri. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang yang dijual kepada konsumen juga berpotensi mengalami kenaikan. Bagi para pelaku usaha, khususnya yang memiliki utang ataupun transaksi penggunaan dolar Amerika Serikat, pelemahan rupiah dapat menambah beban biaya operasional. Sementara bagi masyarakat yang memiliki investasi di pasar saham, penurunan IHSG ini dapat menyebabkan nilai portofolio investasi mereka ikut mengalami penurunan.
Meski demikian, para pengamat menilai dampaknya tidak selalu dirasakan secara langsung dalam jangka pendek. Besar kecilnya pengaruh terhadap masyarakat sangat berpengaruh pada lamanya kondisi ini berlangsung dan bagaimana respon kebijakan yang diambil pemerintah. Ekonomi menilai bahwa gejolak nilai tukar pasar saham merupakan bagian dari dinamika ekonomi yang lazim terjadi, terutama ketika kondisi ekonomi global sedang mengalami ketidakpastian. Menurut mereka, yang terpenting adalah menjaga kepercayaan investor melalui kebijakan ekonomi yang konsisten, serta memastikan stabilitas sektor keuangan yang tetap terjaga. Pemerintah dan Bank Indonesia kini juga mengharapkan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga nilai tukar rupiah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemirsa, selain kondisi pasar keuangan yang menjadi perhatian, kenaikan harga kebutuhan pokok kini juga turut dirasakan masyarakat. Di sejumlah daerah, harga cabai kini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini dikeluhkan baik oleh pedagang maupun konsumen karena berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga. Berikut laporan selengkapnya. Harga cabai di Pasar Vincent, Tanjung Pinang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah pedagang maupun pembeli karena berdampak pada aktivitas jual beli di pasar. Para pedagang mengaku harga pasokan dari distributor meningkat, sehingga harga jual kepada konsumen ikut mengalami penyesuaian. Meski demikian, sebagian pedagang menyebut permintaan cabai masih tetap ada karena menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Semenjak sebelum Lebaran Idul Adha lumayan signifikan sih penurunannya, kenaikan harganya. MBG ya, karena MBG banyak nganuin barang, banyak ngorder barang sama tengkulaknya, lumayan mempengaruhi sih dengan sepi gara-gara harga naik. Harapannya semoga diturunkan aja sih. Sementara itu, sejumlah pembeli mengaku harus mengatur ulang pengeluaran rumah tangga akibat naiknya harga cabai. Beberapa di antaranya memilih mengurangi jumlah pembelian untuk menyesuaikan anggaran belanja. Ya belanja karena kita kan biasa ya murah ini kan ada yang 5.000 satu on jadi 7.000 8.000. Jadi kita beli biasanya beli seberapa jadi satu on gitu. Ya kita menghemat gimana ya, kita beli satu on jadi masaknya ada yang entar 5 jadi 3, digabung yang cabai rawit sikit-sikit itulah tomat gitu. Ya harapan ibu biar gimana kita enak belanja ya maunya turun lah begitu gitu ya, biar kita enak belanja biar bisa puas kita gitu. Masyarakat berharap harga cabai dapat kembali stabil sehingga tidak semakin membebani pedagang maupun konsumen. Pemirsa, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, sejumlah pelaku usaha tetap menunjukkan optimisme dengan terus melakukan pengembangan bisnis. Salah satunya ditunjukkan oleh Kopi Kenangan yang kembali memperluas jaringannya di Kota Tanjung Pinang melalui pembukaan cabang ketiga. Maka ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan sekaligus memperkuat kehadirannya di daerah. Lalu seperti apa proses pembukaan cabang terbaru tersebut dan apa yang melatar belakangi ekspansi ini? Berikut laporan dari reporter kami. Baik Dinda dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di outlet cabang ketiga Kopi Kenangan. Meskipun masih dalam masa soft opening, cabang terbaru ini sudah mulai menarik perhatian masyarakat yang ingin menikmati suasana dan fasilitas yang ditawarkan. Buat kalian yang nyari tempat nongkrong baru, mungkin lokasi yang satu ini bisa menjadi opsi yang bagus. Pertumbuhan bisnis kedai kopi di Tanjung Pinang kini terus mendirikan berbagai pilihan bagi masyarakat. Salah satunya mulai hadirnya cabang ketiga Kopi Kenangan yang saat ini masih menjalani masa soft opening. Outlet baru ini menawarkan berbagai menu minuman dan makanan yang telah dikenal masyarakat serta menghadirkan suasana yang nyaman untuk bersantai maupun berkumpul bersama teman dan juga keluarga.
Meski masih dalam masa soft opening, cabang terbaru ini sudah mulai ramai dikunjungi pengunjung nih. Begitu Dinda dan juga Permis. Baik Talia, kalau dilihat dari suasana cabang ketiga ini sedikit berbeda ya dengan cabang sebelumnya. Saya jadi penasaran nih dengan pendapat dari pengunjung. Dan mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui apa alasan dibalik dibukanya cabang ketiga ini. Mungkin boleh dijelaskan kalian? Oke, baik Dinda dan juga pemirsa, mungkin untuk mengetahui pendapat dari para pengunjung, kita langsung tanyakan saja yuk pada salah satu pengunjung yang ada di sini. Saya pribadi saja karena kan ini kan outlet tiga ya. Kalau outlet pertama sama kedua itu karena saya juga sering tempatin ya. Mungkin dari sana. Ya mungkin kalau untuk suasana benar-benar sangat ramai ya karena mungkin baru buka minggu lalu, terus fasilitas lainnya mungkin dari interior sampai perizinan seperti AC makin dingin. Sebelumnya outlet pertama sama kedua kurang. Terus untuk di outlet ketiga ini fasilitasnya ada sedikit tambahan yang dimana ada musolati untuk orang muslim lebih prefer untuk ke outlet ketiga ini. Baik. Nah itu dia teman-teman jawaban dari salah satu pengunjung yang ada di sini. Selain menjadi pilihan untuk menikmati kopi, kehadiran outlet baru ini juga menambah alternatif tempat berkumpul bagi masyarakat Tanjung Pinang, khususnya kalangan anak muda nih. Nah dengan daerah tempat duduk yang tersedia serta konsep ruangan yang nyaman menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang datang di sini. Dan pembukaan cabang ketiga ini tentu menjadi langkah baru bagi kopi kenangan di Tanjung Pinang ini. Lalu, untuk mengetahui alasan dibukanya cabang baru ini, saya sudah bersama PIC di Kopi Kenangan Outlet ketiga ini. Halo Bang, boleh tanya-tanya sebentar? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama, apakah ada alasan dibukanya Kopi Kenangan Tanjung Pinang ini? Apakah karena di dua outlet selanjutnya itu memiliki peminat yang banyak atau mungkin ada alasan yang lain? Kalau untuk alasan tertentu nggak ada ya, karena memang ini kami melihat antusias masyarakat Tanjung Pinang. Untuk kapasitas duduk juga kebetulan butuh ya untuk hotel baru, dan juga ya dapat antusias positif karena juga pemekaran juga di daerah sini ya, jadi kita bangun juga, kita buka juga lagi satu di sini. Oke, pertanyaan kedua, apakah ada keunggulan atau kebaruan yang ada di outlet ini? Oh tentu, kebetulan kita ini ada konsep baru 3.0. Itu konsep terbaru udah coklat gelap sama putih, dan ditambah juga ada musolanya, ada ruangan vaping area juga ada indoor, smoking area outdoor juga ada. Jadi agak sedikit berbeda dari konsep sebelumnya. Oke, nah ini kan masih masa soft opening nih. Nah, gimana tanggapan masyarakat tentang outlet baru ini? Ya, kita respon positif sih, terutama itu terbantu karena adanya musola ya. Karena rata-rata pengunjung itu kebutuhan membutuhkan tempat untuk sholat yang di outlet desain sebelum itu nggak ada musola. Terus untuk konsep baru juga mereka suka ya, karena lebih cakep ya, lebih estetik kan rasanya ya. Orang mau bilang Oke. Nah, untuk kedepannya apakah ada peluang untuk membuka 24 jam gitu?
Oh ya, betul, ada. Untuk kedepannya itu kemungkinan itu bakal ada buka untuk 24 jam teruntuk di toko ini khususnya. Tapi kita masih nengok flow dulu, biar masyarakat tahu dulu bahwa tokonya ini buka Nusantara. Oke, terima kasih Bang atas Iya. waktunya. Oke, menurut pihak manajemen, kehadiran cabang ketiga ini merupakan upaya untuk menjangkau lebih banyak pelanggan di Tanjung Pinang. Dari manajemen juga mengaku akan terus melihat respon masyarakat selama masa soft opening sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan layanan ke depannya. Nah, dengan hadirnya cabang ketiga ini, masyarakat Tanjung Pinang memiliki pilihan baru untuk menikmati kopi maupun menghabiskan waktu bersama teman dan juga keluarga. Dari Tanjung Pinang, saya Talia Treska Putri melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kepulauan Riau dikenal sebagai daerah yang kaya akan keberagaman budaya. Keberagaman tersebut kembali ditampilkan melalui gelaran Kemilau Nusantara Kepri 2026, sebuah festival budaya yang mempertemukan berbagai kesenian dan tradisi dari beragam daerah di Indonesia dalam satu panggung kebersamaan. Acara ini tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tapi juga menjadi wujud pelestarian budaya sekaligus memperkuat semangat persatuan di tengah keberagaman yang ada. Berikut laporan selengkapnya. Keberagaman budaya Indonesia kembali ditampilkan dalam gelaran Kemilau Nusantara yang berlangsung di Tanjung Pinang. Acara ini menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya dari beragam daerah sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus upaya mempererat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Malam ini kami nampilin tarian Makyong. Senangnya soalnya kan sama-sama nunjukin bakat kami. Ya, kami dapat berpartisipasi di acara ini. Kami bisa nampil sama bareng-bareng sanggar lain. Jadi kami bisa nunjukin potensi kami juga ke ini. Sekali memperkenalkan budaya Makyong. Tujuan kami nampilin tarian Makyong ini sih buat memperkenalkan ke semua orang ya Kak tentang tarian Makyong yang mungkin kalau misalnya dilihat sekarang tuh kurang banyak orang yang tahu tentang tarian Makyong ini. Kemilau Nusantara tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni, tetapi juga menjadi wadah bagi para peserta untuk memperkenalkan budaya daerah masing-masing. Melalui kegiatan ini, para peserta dapat saling mengenal dan belajar mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kemilau Nusantara Kepri ini adalah salah satu kegiatan yang memang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Riau yang juga berkolaborasi dengan pihak TVRI Kepulauan Riau sendiri, dan memang salah satu bentuk sinergis kita TVRI Kepulauan Riau beserta Provinsi Kepri itu sendiri gitu. Maka nanti akan diadakan event nobar Piala Dunia 2026, dan kebetulan kita juga lebih tepatnya kita adalah satu-satunya official broadcaster yang ada di Indonesia untuk Piala Dunia 2026 ini. Sebagai panitia, harapan saya semoga event ini menjadi event tahunan dalam bentuk kolaborasi tahunan ya. Jadi semoga tahun depan akan dilaksanakan lagi, karena memang event ini memang perlu dilaksanakan untuk agar masyarakat tuh lebih aware tentang budayanya sendiri gitu. Dan bentuk kolaborasinya juga semakin baik di jangka yang akan datang lah. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang acara berlangsung. Beragam penampilan yang disuguhkan mendapatkan sambutan hangat dari para pengunjung yang memadati lokasi kegiatan. Yang paling menarik sih menurut saya karena menampilkan budaya-budaya daerah yang khususnya budaya Melayu Kepulauan Riau. Itu sangat menarik perhatian, bisa istilahnya mengembangkan pariwisata juga. Selain itu budaya ini bisa lebih ke mancanegara gitu loh, bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Mungkin bisa berkelanjutan atau mungkin bukan hanya satu kali ini atau tahun depan, mungkin bertahun-tahun ke depannya juga gitu ya. Tentu pesan untuk masyarakat Tanjung Pinang ya, bisa menjaga budaya ini, melestarikan budaya ini dengan baik. Harusnya ini diterapkan di sekolah-sekolah gitu kan, jadi mereka bisa mengerti budaya Kepulauan Riau itu seperti apa sih dari kecil gitu, mereka bisa dididik mengenalkan kebudayaan Kepulauan Riau itu apa gitu loh. Jadi bisa untuk pariwisata juga, untuk menarik mancanegara juga gitu, mengenal budaya Kepulauan Riau dengan baik.
Melalui berbagai pertunjukan yang ditampilkan, Kemilau Nusantara menjadi bukti bahwa keberagaman budaya bukanlah perbedaan yang memisahkan, melainkan kekayaan yang memperkuat identitas bangsa Indonesia. Pemirsa, setelah menikmati berbagai pertunjukan budaya yang mencerminkan keberagaman Indonesia, kita beralih pada suasana yang tak kalah istimewa bagi manusia. Malam takbiran selalu menghadirkan nuansa kebersamaan, rasa syukur dan kebahagiaan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Di berbagai daerah, masyarakat memiliki cara tersendiri untuk merayakan momen tersebut bersama keluarga maupun lingkungan sekitar. Lantas, bagaimana antusiasme serta harapan masyarakat dalam menyambut Idul Adha tahun ini? Berikut suara dan harapan warga yang berhasil dihimpun tim kami. Malam takbiran di tepi laut berlangsung meriah dengan pawai lampu dan keramaian pengunjung serta pedagang. Sebelumnya kami itu sangat senang ya karena bisa berpartisipasi di dalam acara yang dibuat oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, yaitu takbir keliling dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Karena bagaimanapun ini juga hiburan dan bisa untuk meningkatkan UMKM kita. Senang, bahagia, bisa kumpul keluarga di malam takbiran juga kan, Lebaran. Untuk malam takbiran tahun ini ya lebih bagus, lagi membaik daripada di tahun yang lalu. Kemungkinan lebih bagus sih dibanding yang tahun lalu. Karena sekarang ada kayak takbiran kayak mobil-mobil hias-hias nih, jadi seru, ramai, semua masyarakat Tanjung Pinang nih senantiasa ikutin acara-acara malam takbiran ini, kayak lihat mobil-mobil hias yang ada, kayak di sini berbagai macam mobil hias tuh ada di sini dan pastinya meriah-meriah banget gitu. Kalau menurut saya suasana yang malam ini bikin ramai ini karena kurang magam. Ini adalah sosok dari animasi Naruto, mungkin semua kalangan ngerti. Ini kalau bahasa Jepangnya Kyuubi, biasa juga disebut Kurama, karena kami pengen itu di Tanjung Pinang itu tidak menampilkan hal yang monoton, hanya sekedar masjid-masjid yang peta aja gitu loh kan. Setidaknya ada kreativitas yang lain bisa dikembangkan di sini. Karena ada acara pawai takbir keliling. Kayak bikin event gitu kan, ada event, makanya rame. Kalau untuk lebih ramainya karena lebih banyak kayak ada hiasan kayak Kyuubi, basuh kayak hiasan masjid sama dan yang lain-lain sih. Semoga masih diberiin umur pastinya, masih diberiin kesempatan buat ada di Idul Adha tahun berikutnya. Terus semoga Tanjung Pinang tetap ramai kayak gini, tetap seru kayak gini, tetap ada acara-acara malam takbiran kayak gini gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Di tahun depan ya kami berharap teman-teman yang lain peserta juga bisa lebih berinovasi dan berkreativitas. Jadi jangan hanya fokus pada masjid, peta, bulat gitu. Jadi kan kita kan membuat ini kan berdasarkan juga keluhan-keluhan masyarakat yang menonton, bukan keluhan lah, masukan. Seandainya takbiran ini lebih diwarnai dengan yang lain, jangan hanya yang seperti itu. Mudah-mudahan bisa kumpul sama keluarga lagi ya guys, dan dagangan makin laris, makin upgrade, bisa upgrade. Apa harapan abang untuk Hari Raya Idul Adha di tahun depan? Kalau bisa untuk di tahun depan lebih terjaga seperti ini dan biar menjadi lebih ramai lagi. Malam takbiran ini menjadi momen kebersamaan masyarakat menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Pemirsa, demikian serangkaian informasi yang telah kami hadirkan siang ini, mulai dari perkembangan kondisi ekonomi nasional yang ditandai dengan pergerakan nilai tukar rupiah dan IHSG, hingga suasana malam takbiran dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Semoga berbagai informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi Anda. Saya Dinda Herinda Syarani beserta seluruh tim On Air News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.